Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Setelah selesai membacakan PDF Makanan untuk Hati, channel Ceramah Dhamma akan melanjutkan untuk membacakan riwayat hidup spiritual dari Yang Mulia Achan Man. Judul asli buku ini adalah A Spiritual Biography Venerable Acharya Man Buridatta Thera by Acharya Mahabowa Nyana Sampano. Penerjemah ke bahasa Inggris adalah Bhikkhu Dik Silaratano, sedangkan terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dilakukan oleh tim penerjemah yang terdiri dari Anne Martani, Sintra, Kimling, Linda, Debbie, Demi Sucipto, Irwan, Yeniati, Levi Chandra, Dian Bintara Chandra, Lisawati Chandra, Ujang, Wahyu, Mimi Wu, Yivianti, Vera Kumalasari, David Sun. Penyunting, Bante Titayano dan Herianto. Traffic, Meliana Chandra. Perancang sampul, Ramlan Permana. Naskah terjemahan bahasa Indonesia kami dapatkan dalam bentuk PDF yang diunduh dari web samagiphala.or.id. Wihara Bodhigiri merupakan penerbit dari terjemahan riwayat hidup Achan Man. Buku ini terdiri dari 674 halaman PDF, sehingga kami belum dapat mengetahui akan terbagi menjadi berapa video pembacaannya. Tidak tertutup juga kemungkinan untuk menyelipkan video-video pembacaan buku yang lainnya di antara video pembacaan riwayat hidup spiritual Achan Man ini. Dalam video pertama ini dibacakan pengantar yang penting untuk diketahui sebelum sampai pada riwayat hidup Achan Man itu sendiri. Jadi, dalam video ini akan dibacakan antara lain kata pengantar dari Bante Utamo, daftar isi buku ini, kata pengantar dari penerjemah bahasa Inggris yaitu Bhikkhu Dik Silaratano, kemudian tentang penulis biografi Acharya Achan Man ini, yaitu Acharya Mahabowa Nyana Sampano. Dan akhirnya, kata pengantar dari penulis, yaitu Acharya Mahabowa Nyana Sampano. Patut disimak pengantar-pengantar ini sebelum kita sampai pada pembacaan riwayat hidup Acharya Man itu sendiri. Baiklah, kita mulai pembacaan PDF riwayat hidup Achan Man ini. Riwayat hidup spiritual Venerable Acharya Man Buridatta Thera oleh Acharya Mahabowa Nyana Sampano. Kata pengantar. Telah diketahui umum bahwa pertumbuhan keyakinan umat Buddha di Indonesia semakin hari semakin menggembirakan. Umat Buddha Indonesia yang semula lebih mementingkan upacara ritual, kini telah mulai melangkah menuju pelaksanaan ajaran Sang Buddha yang lebih serius. Mereka tidak hanya mengikuti puja bakti di wihara-wihara terdekat, melainkan juga berlatih meditasi secara rutin di rumah. Bahkan dalam banyak kesempatan, umat Buddha menyisihkan waktu selama beberapa hari atau minggu untuk berlatih meditasi secara khusus di wihara yang menyediakan program latihan meditasi bersama. Meditasi yang pada mulanya dianggap sekedar latihan untuk duduk diam mematung, kini sudah dimengerti bahwa latihan meditasi menjadi sarana utama untuk mengembangkan kesadaran setiap saat. Dengan berlatih meditasi secara rutin, umat maupun simpatisan Buddhis berusaha agar mampu selalu sadar ketika sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu pada saat mereka sedang bekerja, berbicara, maupun berpikir. Kesadaran setiap saat ini dapat membebaskan seseorang dari ketegangan pikiran akibat kemelekatannya pada masa lampau maupun masa yang akan datang. Ia mengerti bahwa masa lampau hanyalah kenangan yang seharusnya dapat dijadikan pelajaran untuk diperbaiki pada saat ini. Sedangkan masa depan masih berupa harapan yang dapat dijadikan tujuan untuk dicapai dengan perilaku maksimal saat ini. Dengan selalu sadar bahwa hidup yang sesungguhnya adalah saat ini, seseorang setiap saat akan selalu merasakan kedamaian serta ketenangan batin.
Pengertian tentang manfaat meditasi dalam kehidupan sehari-hari tersebut, selain mendorong umat Buddha rajin melaksanakan pengembangan kesadaran pada setiap kesempatan, umat Buddha juga berusaha mencari figur atau tokoh panutan untuk membangkitkan semangat bermeditasi. Salah satu figur atau tokoh panutan yang layak dikenal dan dikenang oleh umat Buddha Indonesia adalah Acarya Man Buridhatta. Beliau dikenal sebagai salah satu biku dari Thailand yang terkemuka karena melaksanakan latihan kebikuan dengan sangat ketat. Hingga saat ini, banyak murid beliau yang menjadi biku terkemuka di Thailand maupun di berbagai negara di dunia. Riwayat hidup beliau telah dibukukan oleh salah satu murid yang terkenal, yaitu Acarya Mahaboa Nyana Sampano. Sedemikian berkesannya buku riwayat hidup beliau, sehingga saat ini telah ada beberapa pihak yang menerjemahkan buku tersebut ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Mengingat pentingnya isi buku yang berisikan salah satu tokoh panutan pelaksanaan Dhamma untuk umat Buddha di Indonesia, maka Wihara Bodhigiri menerbitkan terjemahan riwayat hidup beliau. Diharapkan dengan terbitnya buku ini, selain menambahkan jumlah pustaka Buddhis Indonesia yang bermutu, juga mampu menjadi salah satu sumber pembangkit semangat melaksanakan ajaran Sang Buddha, khususnya dalam bermeditasi. Dengan semakin banyak umat maupun simpatisan Buddhis yang melaksanakan Dhamma, kiranya semakin besar pula kemungkinan orang yang mampu mengurangi ketamakan, kebencian, serta kegelapan batin. Dengan semakin banyak mereka yang mampu mengurangi atau bahkan melenyapkan ketiga akar perbuatan tersebut, kiranya semakin mudah mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenang, damai, serta bebas dari kebencian maupun permusuhan. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan anumodana atau ikut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan oleh tim penerbit buku biografi Acarya Man Buridhatta. Tim ini terdiri dari banyak orang yang tidak hanya tinggal di Indonesia, melainkan juga di luar negeri. Seluruh anggota tim telah bekerja keras menerjemahkan, mengedit, dan bahkan menulis ulang terjemahan yang sudah dibuat oleh rekan-rekannya. Mereka bekerja sukarela demi pelaksanaan Dhamma umat Buddha Indonesia. Anumodana kepada para donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Para donatur dengan rela membantu mewujudkan penerbitan serta penyebaran buku ini secara gratis kepada mereka yang berminat. Semoga dengan segala upaya dan jerih payah semua pihak ini akan dapat menjadi pendorong semangat melaksanakan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semakin banyak pelaksana Dhamma yang mencapai kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan pada kehidupan yang selanjutnya, serta kebahagiaan abadi, yaitu tidak terlahirkan kembali. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Balarejo, November 2009, Bhikkhu Utamo, Kepala Wihara. Daftar isi. Pengantar Bhikkhu Utamo. Pengantar penerjemah bahasa Inggris. Tentang penulis. Kata pengantar penulis. 1. Tahun-tahun awal. Ramalan. Pertanda. Acarya Sao Kantasilo, Gua Sarika, Sawaka Arahans. 2. Tahun-tahun pertengahan. Praktek Dutangga, seorang biku yang takut pada hantu. Tradisi dan kepercayaan. Penderitaan dan keterbatasan. Ajaran kelulusan. Perbedaannya hanya pada batin. Kejadian pada saat penggalian sumur. Manusia tanpa celak. 3. Batin yang bebas. Rekan spiritual. Penghargaan yang paling mulia. 4. Tahun-tahun di Chiang Mai. Sang petinju. Harimau dalam penyamaran. Kebahagiaan muda. Efek misterius dari kama. Hantu kelaparan. Naga yang sangat kritis. Kematian seorang arahat.
Pejuang spiritual. 5. Pertanyaan yang tidak biasa, jawaban yang mencerahkan. Keyakinan pada diri sendiri. Kehidupan lampau. 6. Tahun-tahun terakhir. Bersahabat dengan babi. Metode pelatihan berat. Pengobatan yang berkualitas dengan dhamma. Macan menjadi guru yang baik. Sakitnya yang terakhir. Upacara kremasi. 7. Warisan. Misteri lain. Kesimpulan. Lampiran 1. Lampiran 2. Catatan. Glosari. Pengantar penerjemah bahasa Inggris. Yang Mulia Acharyaman Buridatta Thera adalah seorang tokoh terkemuka dalam Buddhisme Thailand modern. Sepanjang hidupnya, beliau disegani dan dihormati banyak orang karena ketabahan dan tekadnya yang luar biasa dalam menjalani hidup pertapaan, serta karena penerapan disiplin ketat tanpa kompromi dalam mengajar murid-muridnya yang begitu banyak. Sepanjang rentang waktu 50 tahun sejak wafatnya pun, beliau masih senantiasa dijunjung tinggi dalam masyarakat Buddhis, sehingga kehadirannya masih tetap kuat terasa. Kehidupan dan ajaran-ajarannya identik dengan pencarian mulia Sang Buddha sendiri akan transformasi diri. Meskipun Acharyaman tidak meninggalkan catatan tertulis tentang dirinya, biografi ini yang disusun oleh salah seorang murid dekatnya sekitar 20 tahun setelah wafatnya beliau, berhasil memperkenalkan kisah hidupnya, pencapaian-pencapaiannya, dan ajaran-ajarannya yang telah menyebar luas ke banyak kalangan masyarakat Buddhis. Akibat populernya buku ini, banyak penganut Buddhisme di Thailand yang merasa mendapatkan harapan baru bahwa pembebasan spiritual yang telah disabdakan Sang Buddha kepada dunia lebih dari 2.500 tahun yang lalu, dan yang telah berhasil dicapai oleh begitu banyak pengikut selama abad demi abad setelahnya, masih dapat dicapai dalam kehidupan modern sekarang ini. Banyak orang Thai menyatakan bahwa mereka sudah tidak percaya lagi bahwa Magga, Phala, dan Nibbana masih relevan sekarang. Akan tetapi, setelah membaca biografi Acharyaman, mereka menyadari bahwa kisah-kisah mengenai pencapaian-pencapaian mulia tersebut bukanlah sepotong hikayat sejarah kuno belaka yang telah mati dan usang, melainkan sebuah warisan yang tetap hidup dan berkilau, sebuah warisan ajaran mengenai transendensi diri yang dapat dicapai oleh siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengerahkan segala upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Orang-orang Thai ini menjadi paham bahwa para bhikkhu dengan jubah mereka yang khas yang meniti kehidupan membiara, bukanlah sekedar sosok biarawan yang merepresentasikan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Beberapa dari mereka benar-benar merupakan bukti hidup dari kebenaran yang dibabarkan dalam ajaran Sang Buddha. Tujuan mulia untuk menggapai pembebasan spiritual haruslah dilakukan dengan cara yang tepat, yakni jalan tengah yang sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Sekalipun Sang Buddha melarang penggunaan cara-cara penyiksaan diri sebagai sarana menuju tercapainya pencerahan, namun beliau membenarkan dan mendorong praktek-praktek pertapaan khusus yang disebut Dhutanga yang cukup efektif dan selaras dengan usaha mulia ini. Jalan tengah yang sesungguhnya bukanlah jalan yang mulus tanpa hambatan yang dapat dilalui dengan kompromi di sana-sini atau dengan cara-cara yang menyenangkan. Sebaliknya, itu merupakan sebuah rangkaian latihan yang paling efektif mengikis segala kotoran batin yang menghambat kemajuan batin seseorang dalam setiap langkahnya. Jalan spiritual kerap kali sukar, penuh dengan tantangan, dan seringkali tidak nyaman. Sementara dorongan-dorongan dari dalam diri yang cenderung menggagalkan berhasilnya latihan spiritual tersebut mencengkram sedemikian kuat, dan bahkan begitu menakutkan. Dengan demikian, seorang pejuang spiritual membutuhkan cara-cara yang ampuh untuk mengikis dorongan-dorongan laten
seperti kemalasan, nafsu keinginan, keangkuhan, dan sifat mementingkan diri sendiri. Oleh karena itulah, Sang Buddha mendorong para biku yang bersungguh-sungguh dalam usaha untuk membebaskan dirinya dari berbagai perwujudan halus kotoran-kotoran batin yang membahayakan ini dengan melakukan latihan Dhutanga. Latihan pertapaan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesederhanaan, kerendahan hati, pengendalian diri, sifat mawas diri, dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari seorang biku. Sang Buddha memuji mereka yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan Dhutanga ini. Itulah sebabnya kehidupan seorang biku didasarkan pada konsep kehidupan seorang pengembara tak berumah yang karena telah meninggalkan keduniawian dan kehidupan berumah tangga, mengenakan jubah yang terbuat dari kain bekas, bergantung pada dana makanan dari orang lain untuk menyambung hidup, dan menjadikan hutan sebagai tempat kediamannya. Konsep biku hutan pengembara yang beritikat pada pencarian spiritual dalam tradisi Buddha ini tercermin pada cara hidup yang disebut Dhutanga Kamathana. Sebagaimana halnya istilah Dhutanga, istilah Kamathana merupakan suatu istilah yang merujuk ke suatu orientasi hidup seorang biku yang mengabdikan diri pada kehidupan meditatif yang keras. Kamathana yang secara harfiah berarti landasan kerja, merupakan suatu pendekatan terhadap latihan meditasi yang ditujukan untuk mencabut dari batin kita segala keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan demikian, menghancurkan semua jembatan yang menghubungkan sang batin dengan lingkaran tumimba lahir yang berulang-ulang. Kamathana dengan penekannya pada pengembangan meditasi, bersama Dhutanga dengan penekanannya pada cara hidup pertapaan yang kondisif untuk meditasi intensif, secara sempurna saling melengkapi dalam usaha mulia seseorang untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir. Bersama dengan Vinaya, Dhutanga, dan Kamathana adalah ibarat batu fondasi bagi bangunan latihan seorang biku. Ajaran dan kehidupan Acharyaman merupakan perwujudan tersirat maupun tersurat dari cara hidup meditatif pertapaan seperti itu. Sejak hari pertama beliau ditahbiskan hingga wafat, seluruh cara hidupnya dan teladan yang diberikan pada para muridnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam latihan-latihan ini. Beliau dihormati dan dikenang atas jasa-jasanya menghidupkan kembali, merevitalisasi, dan akhirnya mampu mempopulerkan tradisi Dhutanga Kamathana di Thailand. Sepanjang hayatnya, beliau melakukan usaha-usaha yang membuat biku Dhutanga atau biku Kamathana, kedua istilah ini dapat ditukar dalam penggunaannya, berikut cara latihan yang dianutnya akhirnya menjadi dan hingga kini pun masih tetap merupakan salah satu ciri menonjol dari Buddhisme Thailand. Acharyaman adalah seorang motivator dan guru yang sangat terampil. Banyak sekali biku hasil didikan langsungnya yang menjadi terkenal karena pencapaian spiritual mereka, dan menjadi guru-guru termasyhur. Para biku ini lalu mewariskan metode pengajaran yang khas ini kepada murid-murid mereka, sehingga membentuk garis silsilah spiritual yang berlangsung terus-menerus hingga hari ini. Hasilnya, latihan ala Dhutanga Kamathana dan reputasi Acharyaman yang harum pun menyebar ke seluruh penjuru negeri. Respons dari segenap penjuru negeri ini mulai membahana pada tahun-tahun terakhir hidupnya dan semakin menggema setelah wafatnya beliau. Sampai-sampai beliau hampir secara aklamasi dianggap sebagai orang suci bangsa. Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, pengakuan atas reputasi beliau tidak lagi hanya terbatas di dalam negeri, melainkan sudah melampaui batas negaranya dengan diakuinya beliau sebagai salah satu tokoh agama teragung abad ke-20. Kehidupan yang dijalani Acharyaman adalah kehidupan ideal seorang biku pengembara yang bertekad mengasingkan diri dari hiruk pikuk keduniawian dan hidup dalam kesunyian.
berjalan sendiri menembus rimba dan gunung untuk mencari tempat-tempat terpencil yang tenang dan sunyi, sehingga tubuh dan batin dapat melakukan meditasi yang bertujuan mengatasi semua penderitaan. Beliau benar-benar hidup tanpa rumah sama sekali, sehingga harus menghadapi segala kemungkinan cuaca yang terkadang tidak menentu. Kehidupan seperti itu membuat seorang biku Dutangga menjadi semakin bersahabat dengan alam. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan hutan, gunung, sungai dan kali, gua, tebing yang menggantung, dan berbagai hewan liar, besar maupun kecil. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menelusuri jalan setapak hutan belantara yang sunyi senyap di kawasan-kawasan pinggiran dan perbatasan yang minim permukiman manusia dan jauh dari dusun-dusun. Karena hidupnya bergantung pada dana makanan yang diperolehnya dari pemukiman-pemukiman kecil, seorang biku Dutangga tidak pernah tahu makanan berikut akan didapatkan dari mana, atau bahkan apakah beliau akan mendapatkan makanan pada kesempatan berikut atau tidak. Walaupun syarat dengan kesukaran dan ketidakpastian, tetap saja hutan adalah rumah bagi para biku pengembara. Hutan adalah sekolahnya, tempat berlatihnya, dan sekaligus tempat bernaung baginya. Dan hidup di hutan itu aman, asalkan ia tetap mawas diri dan taat pada prinsip-prinsip ajaran Sang Buddha. Menjalani hidup dan latihan di kawasan liar yang terbelakang dan nyaris tidak berpenduduk, di mana ini merupakan pemandangan biasa di Thailand pada awal abad ke-20, bagi seorang biku Dutangga seperti Acarya Man yang mengembara di tempat-tempat yang sejak beratus-ratus tahun lalu sudah sedemikian adanya, keadaannya nyaris tidak berbeda banyak dengan kondisi di zaman Sang Buddha 2500 tahun lampau. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu latar belakang zaman dan budaya saat Acarya Man menjalani kehidupan pengembaraannya. Negara Thailand pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah sebuah konfederasi longgar sejumlah kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil ini kebanyakan tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat karena sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan yang amat lebat dan hampir tidak ada jalan beraspal. Pada masa itu, 80% wilayah Thailand diselimuti oleh hutan rimba yang masih perawan, penuh dengan pohon berkayu keras dan semak belukar subtropis yang lebat. Kehidupan masyarakat daerah pedalaman ditopang oleh kegiatan bertani dan berburu yang hanya sekedar cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Bentangan rimba belantara yang sedemikian luas, ditambah lagi banyaknya harimau dan gajah di dalamnya, menjadikan hutan sebagai tempat yang angker dan berbahaya, sehingga warga menyatukan diri dalam satuan-satuan masyarakat yang akhirnya membentuk desa demi keamanan bersama. Karena dengan demikian, mereka dapat saling menjaga satu sama lain. Di daerah-daerah perbatasan dan pinggiran yang lebih terpencil lagi, acap kali jarak dari satu desa ke desa lain harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 1 hari penuh, melalui jalan setapak yang menembus hutan demi hutan yang tiada terputus. Hutan rimba dan irama alam raya merupakan unsur yang selalu hadir dalam cerita rakyat dan kebudayaan masyarakat yang tabah dan ulet tersebut. Bagi orang-orang desa yang hidup bersama dalam satuan-satuan masyarakat yang terisolasi tersebut, rimba belantara yang menghampar begitu luas adalah daerah yang menakutkan dan tempat yang tidak ramah terhadap manusia, tempat berbagai hewan liar menjelajahi alam dengan bebasnya, dan makhluk-makhluk halus konon bergentayangan. Yang khususnya sangat ditakuti adalah harimau bengali raksasa yang merupakan penghuni hutan-hutan tersebut. Tidak hanya rimba raya saja yang dikuasai oleh makhluk-makhluk semacam ini, melainkan juga rasa takut dan alam hayal penduduk setempat maupun para biku. Ketakutan orang awam terhadap hutan-hutan yang tak dapat ditembus tersebut menjadikan hutan-hutan tersebut kawasan terisolasi dan sunyi senyap. Tidak ada orang yang berani menjelajahinya sendirian. Di tempat-tempat terpencil dan perawan seperti inilah Acarya Man dan para biku Dutangganya hidup dan mengembara.
menjalani hidup bertapa. Satu-satunya pertahanan mereka terhadap segala macam kesulitan hidup dan mara bahaya yang mungkin menghampiri setiap saat adalah praktek meditasi mereka dan keteguhan mental yang tumbuh dari praktek meditasi tersebut. Rimba raya dan pegunungan terbukti merupakan tempat latihan yang paling cocok untuk para biku seperti mereka, yang melihat diri mereka sendiri sebagai pejuang spiritual yang berupaya keras melawan kekotoran batin diri sendiri demi pencapaian kemenangan sejati. Kisah hidup Acharya Man adalah sebuah potret nyata seorang pejuang spiritual yang sempurna dan tanpa banding di zaman modern. Seorang yang meniti jalan yang diajarkan Sang Buddha menuju kebebasan dengan begitu sempurnanya, sehingga mereka yang mengenalnya dan menjadikannya sebagai junjungan tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa beliau benar-benar adalah seorang murid Buddha yang mulia, suci. Hidupnya merupakan untaian kisah yang sungguh indah, yang mengingatkan orang akan kisah-kisah terkenal tentang siswa-siswa agung Sang Buddha yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Sebagaimana perjalanan hidup siswa-siswa agung Sang Buddha, perjalanan hidupnya juga memperlihatkan kepada kita bahwa pencapaian spiritual ideal yang diajarkan oleh Sang Buddha ternyata memang masih dapat dicapai oleh manusia biasa dengan berjuang melawan rintangan-rintangan pokok yang sama seperti yang didapati dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita menjadi merasa bahwa jalan kuno Sang Buddha menuju pembebasan spiritual ternyata masih tetap 100% sama relevannya hari ini sebagaimana 2500 tahun silam. Bertolak dari tujuan inilah, maka buku biografi Acharya Man ini tidak begitu berkutat dengan rincian akurat dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup dan perjalanan spiritual beliau. Akan tetapi lebih diarahkan sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran bagi orang-orang yang memiliki komitmen terhadap ajaran-ajaran Buddhis. Sudut pandang penulis dalam menulis buku ini adalah sudut pandang seorang saksi yang sehaluan dengan tokoh yang menjadi objek penulisannya dan mendukungnya. Bukan sudut pandang seorang pengamat yang netral yang sekedar menuturkan peristiwa demi peristiwa. Karena merupakan sebuah biografi spiritual, buku ini bertujuan memberikan kita pandangan yang mendalam atau insight akan kehidupan spiritual yang patut dijadikan suri teladan. Oleh karena itu, buku ini terutama dan pertama-tama harus dilihat sebagai upaya perenungan. Ada satu hal yang layak dikemukakan secara khusus di sini mengenai perjalanan hidup Acharya Man sebagai seorang guru, karena hal tersebut acap muncul di sana-sini dalam buku ini. Acharya Man memiliki suatu kemampuan unik, yaitu kemampuan berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk halus dari berbagai alam kehidupan yang berbeda. Beliau senantiasa menjalin kontak dengan makhluk-makhluk dari alam-alam yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah dari alam manusia. Makhluk-makhluk halus yang ada di permukaan bumi, naga, yakha, aneka jenis hantu, dan bahkan para penghuni alam neraka, yang semuanya tak tampak oleh mata manusia biasa dan tak terdengar oleh telinga manusia biasa, tetapi dapat dicerap dengan kemampuan batin diri sendiri, yaitu melalui penglihatan supra manusia atau mata dewa dan pendengaran supra manusia atau telinga dewa. Kosmologi Buddhis yang memandang dunia secara komprehensif sangatlah berbeda dengan pandangan mengenai alam semesta yang diajarkan oleh sains kontemporer, yakni alam semesta yang hanya terdiri dari materi-materi yang kasat mata belaka. Dalam pandangan Buddhis tradisional, alam semesta ini tidak hanya didiami oleh makhluk-makhluk yang kasat mata, yang terdiri dari alam manusia dan alam hewan, tetapi juga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang lebih tinggi derajatnya dari manusia, yang disebut dewa, serta makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia, yang menghuni alam-alam kehidupan di bawah alam manusia. Makhluk-makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari manusia tersebut terbagi atas berbagai golongan dan memiliki hierarki di mana semakin tinggi derajatnya, semakin halus dan murni pulalah makhluk tersebut.
Demikian pula, makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia pun terdiri dari macam-macam golongan, yang dapat dilihat dan dicerap oleh kemampuan indera manusia normal hanyalah alam manusia dan alam hewan saja. Yang lain-lainnya berdiam dalam suatu dimensi kesadaran yang berada di luar jangkauan konsep manusia mengenai ruang dan waktu. Dan dengan demikian, berada di luar dimensi material alam semesta yang dapat dijangkau oleh pencerapan indrawi kita. Kemampuan inheren Acharyaman yang luar biasa dalam berkomunikasi dengan beragam makhluk inilah yang membuatnya menjadi seorang guru yang benar-benar universal. Dengan mengetahui bahwa semua makhluk di semua alam kehidupan sama-sama mengalami tumimba lahir yang berulang-ulang dan memiliki keinginan yang sama, yakni menghindarkan diri dari penderitaan dan menggapai kebahagiaan, seorang guru yang agung menjadi sadar akan kesamaan kebutuhan semua makhluk dari segala alam kehidupan, yakni memahami jalan Dhamma agar mereka dapat mencapai puncak potensi spiritualnya dan menggapai kebahagiaan abadi. Karena memiliki mata kebijaksanaan, seorang guru yang agung tidak melihat adanya perbedaan yang mendasar antara hati manusia dengan hati para dewa. Namun demikian, dalam menyampaikan ajaran ia menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi serta tingkat pemahaman masing-masing. Meskipun pada dasarnya hal yang diajarkan adalah sama, sarana komunikasi yang digunakan berbeda-beda. Dengan manusia, ia menggunakan sarana komunikasi lisan. Sedangkan dengan semua golongan makhluk halus, ia menggunakan sarana komunikasi nonverbal, komunikasi telepati. Agar dapat memahami kemampuan Acharyaman yang luar biasa tersebut, kita harus siap menerima kenyataan bahwa dunia yang kita cerap melalui indera-indera kita hanyalah sebagian kecil dari seluruh realitas yang dapat diamati. Bahwa terdapat alam batin nan halus para dewa dan para Brahma yang berada di luar cakupan jangkauan kemampuan indrawi kita yang terbatas. Karena sejatinya, alam semesta bagi para bijaksana adalah jauh lebih luas daripada yang dapat dicerap oleh manusia biasa. Para bijaksana mengetahui dan memahami dimensi-dimensi realitas yang bahkan sama sekali tidak diperkirakan keberadaannya oleh orang lain. Pengetahuan para bijaksana akan prinsip-prinsip yang melandasi semua keberadaan membuat mereka mempunyai pandangan yang mendalam atau insight terhadap dunia tak kasat mata yang berbeda dengan batas-batas kemampuan konvensional. Kekuatan pencerapan Acharyaman yang sangat tinggi membuatnya dapat berhubungan dengan begitu banyak ragam fenomena eksternal. Dan beliau mencurahkan sangat banyak waktu dan tenaga untuk mengajari mereka Dhamma dengan tradisi Buddhis terbaik. Bagi Acharyaman, baik makhluk-makhluk ini maupun binatang-binatang liar di hutan dan para biku yang dididiknya tanpa mengenal lelah tersebut sama-sama merupakan bagian dari dunia yang dialaminya. Dikarenakan kecakapannya yang tiada tara dalam hal-hal demikianlah, beliau selalu merasa memiliki kewajiban khusus terhadap kesejahteraan spiritual mereka semua. Fenomena seperti itu adalah apa yang Acharyaman sebut sebagai misteri sang hati. Karena makhluk-makhluk itu memiliki kesadaran dan mereka adalah makhluk hidup juga, yang menghuni dimensi-dimensi kesadaran yang sama realnya dengan dimensi yang kita huni. Meski alam-alam tersebut berada di luar jangkauan dunia konsep eksistensial manusia. Dalam bahasa lokal sehari-hari Thailand, penggunaan kata hati dan batin dapat saling menggantikan. Kata yang lebih digemari adalah hati, karena kata batin cenderung tidak mencakup aspek-aspek emosional dan spiritual yang terkait dengan hati. Hati adalah sesuatu yang bersifat mengetahui atau knowing nature, yang esensial dalam membentuk landasan dasar segenap semesta makhluk hidup. Hati merupakan keawasan atau awareness, dasar yang melandasi semua eksistensi kesadaran, conscious existence. Juga merupakan basis bagi semua proses mental dan emosional. Hati adalah bagian terpenting dari sosok semua makhluk hidup. Ia merupakan pusat, ia merupakan substansi, ia merupakan esensi utama dalam tubuh.
Acarya Man terus-menerus menekankan betapa pentingnya hati, dengan menyatakan bahwa hati adalah yang paling penting di dunia. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kisah tentang hidup dan ajaran Acarya Man adalah seuntai kisah tentang perjuangan sang hati untuk menggapai transendensi spiritual, sekaligus merupakan kisah yang menyingkap misteri esensi murni sang hati yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Istilah yang kerap digunakan Acarya Man untuk merujuk pada sesuatu yang esensial yang bersifat mengetahui atau essential knowing nature tersebut adalah istilah Pali citta, yang umumnya diartikan sebagai hati atau batin. Sebagaimana begitu banyak kosakata Buddhis lain, istilah citta ini adalah istilah yang sangat teknis yang khusus digunakan dalam kasana teori dan praktek Buddhisme. Karena istilah-istilah tersebut mengandung aspek-aspek pokok dari hal yang menjadi pokok bahasan utama buku ini. Beberapa di antaranya sengaja tetap dipertahankan tanpa diterjemahkan. Secara umum, bila terdapat padanan yang benar-benar pas dalam bahasa Inggris untuk suatu istilah, maka yang digunakan adalah kata bahasa Inggris tersebut. Sedangkan istilah Pali aslinya disebutkan dan dijelaskan di bagian catatan yang terdapat pada akhir buku ini. Namun demikian, terdapat sejumlah istilah yang dalam perbendaharaan kata bahasa Inggris tidak ada kata yang benar-benar pas untuk menggantikannya. Hal ini dikarenakan kebenaran yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut amat kompleks dan luas. Hampir semua istilah khusus semacam ini tetap ditulis dalam bahasa Pali tanpa diterjemahkan. Namun penjelasan mengenai istilah bersangkutan bisa saja terdapat di bagian catatan dan bagian kosakata pada penghujung buku ini. Pembaca disarankan untuk menggali manfaat juga dari bahan-bahan rujukan tersebut. Tentang penulis, Yang Mulia Acarya Mahabua Nyana Sampano sendiri adalah sosok terkemuka dan disegani dalam Buddhisme Thailand kontemporer. Beliau termasyhur dan dihormati oleh orang-orang dari segala kalangan karena kebijaksanaannya yang tanpa celah dan keterampilannya yang sungguh luar biasa dalam menjelaskan sesuatu. Dari segi kecakapan dan kepribadian serta semangatnya, beliau memang orang yang paling layak mewariskan catatan mengenai hidup dan ajaran Acarya Man kepada anak cucu kita. Dari segi spiritual, beliau adalah salah satu murid Acarya Man yang paling berbakat. Dari segi keterampilan menyampaikan ajaran, beliau adalah salah satu juru bicara tradisi Dutangga yang paling hebat. Sifatnya yang tanpa tedeng aling-aling, pendirian dan tekadnya yang teguh, karismanya yang luar biasa, dan keahlian retorikanya dengan sendirinya telah membuat Acarya Mahabua menjadi pewaris tahta Acarya Man secara alami. Dilahirkan pada tahun 1913 di wilayah Timur Laut Provinsi Udon Thani, Acarya Mahabua ditahbiskan sebagai biku pada tahun 1934. 7 tahun pertama kehidupan membiaranya diisi dengan mempelajari kitab-kitab suci Buddhis, dan karenanya ia memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang studi Pali serta gelar Maha. Setelah menghabiskan 7 tahun pertama tersebut seperti itu, beliau mulai menjalani cara hidup mengembara ala biku Dutangga dan mencari Acarya Man. Akhirnya, ia berhasil bertemu dengan Acarya Man pada tahun 1942 dan diterima sebagai muridnya. Sejak saat itu, Acarya Mahabua tetap berada di bawah bimbingan Acarya Man hingga wafatnya pada tahun 1949. Setelah wafatnya Acarya Man, Acarya Mahabua yang saat itu memang juga sudah berhasil penuh, segera menjadi salah satu figur sentral dalam upaya-upaya mempertahankan kesinambungan latihan dalam lingkungan komunitas Dutangga Kamathana dan dengan demikian melestarikan cara unik latihan Acarya Man untuk generasi-generasi mendatang. Beliau membantu memelopori serangkaian usaha bersama untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kehidupan dan ajaran Acarya Man kepada masyarakat Buddhis yang lebih luas lagi. Akhirnya pada tahun 1971, beliau menulis biografi ini untuk memperlihatkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang melandasi metode latihan Dutangga Kamathana
dan menerangkan cara yang tepat untuk mempraktekannya. Pada tahun 1960, perkembangan dunia di luar hutan mulai menciptakan dampak yang signifikan terhadap tradisi Dutangga. Laju penebangan hutan yang tinggi pada masa itu mengakibatkan para biku Dutangga harus memodifikasi dan akhirnya membatasi cara hidup pengembara mereka. Seiring dengan perubahan kondisi geografis seperti itu, para guru seperti Acarya Mahaboa mulai membangun komunitas-komunitas kebiaraan yang permanen tempat para biku Dutangga bisa lebih leluasa meneruskan garis silsilah Acaryaman. Berjuang keras mempertahankan nilai-nilai mulia pengasingan diri dari hiruk pikuk keduniawian, disiplin yang ketat, dan meditasi yang intensif. Para biku praktisi berbondong-bondong datang ke wihara-wihara hutan ini yang lantas menjelma menjadi pusat-pusat latihan Buddhis yang besar. Di Wat Pabantat, wihara hutan Acarya Mahaboa di Udon Thani, sebuah pusat keagamaan yang dibentuk oleh para siswa sendiri tumbuh secara spontan. Para siswa ini datang dengan motivasi spiritual yang murni, yaitu berharap mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun berikutnya, terdapat banyak biku barat datang menemui Acarya Mahaboa dan mereka dapat bertukar pikiran dan berbagi rasa dengan sepenuh hati dalam pengalaman religius yang unik ini. Beberapa di antara mereka tinggal menetap di sana sejak itu, berlatih di bawah bimbingannya, dan membantu membidani lahirnya pengikut-pengikut dari berbagai belahan bumi lain yang dewasa ini telah menyebar ke seluruh dunia. Acarya Mahaboa sangat dijunjung tinggi dan disegani baik di dalam maupun di luar Thailand. Hingga hari ini beliau masih aktif mengajar baik biku maupun umat awam, menjelaskan prinsip-prinsip dasar Buddhisme kepada mereka, dan mendorong mereka mempraktikkan teknik-teknik yang berani, tajam, dan mendalam itu, yang merupakan teknik-teknik yang digunakan Acarya Man dengan begitu efektifnya. Seperti Acarya Man, Acarya Mahaboa menekankan suatu metode latihan yang senantiasa menjadikan kebijaksanaan sebagai prioritas utama. Meskipun pada akhirnya mengantarkan kita pada misteri esensi murni batin yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ajaran beliau adalah sebuah sistem pengajaran yang syarat dengan metode-metode yang membumi dan praktis, sehingga cocok untuk setiap orang yang ingin berhasil dalam meditasi. Jika dipelajari dengan seksama, ajaran beliau bisa memberikan arah kepada mereka yang tidak tahu kemana gerangan arah latihannya. Kata pengantar penulis, kisah tentang perjalanan hidup Acarya Man Bhuridatta Thera, cara berlatihnya, dan keluhuran moralnya yang akan Anda baca berikut ini merupakan buah dari penelitian ekstensif yang saya lakukan. Dalam melakukan penelitian tersebut, saya berkonsultasi dengan banyak acarya lain yang merupakan murid-murid beliau yang pernah hidup bersama beliau pada berbagai masa kehidupan membiara beliau. Saya mencari para acarya ini, mencatat apa yang mereka ingat tentang beliau, dan mengompilasikan semuanya guna menulis biografi ini. Biografi ini tidak sepenuhnya akurat sebagaimana yang saya dambakan, karena hampir tidak mungkin bagi biku-biku tersebut untuk mengingat begitu banyak pengalaman yang dituturkan Acarya Man kepada mereka mengenai kehidupannya sebagai seorang biku hutan pengembara. Adalah hampir tidak mungkin bagi para biku tersebut untuk mengingat semua itu. Tetapi jika saya harus menunggu sampai setiap detil dapat diingat oleh mereka sebelum menulis biografi ini, cepat atau lambat semua informasi tersebut akan hilang dari ingatan dan raib untuk selamanya. Dengan demikian, segala asa untuk mencatat kisah hidup beliau demi pembelajaran bagi orang-orang yang berminat pun akan ikut tenggelam juga. Dengan susah payah, saya menyusun biografi ini. Walaupun biografi ini tidak lengkap, saya berharap biografi ini bermanfaat bagi para pembaca. Saya mencoba melukiskan beragam aspek dari tingkah laku sehari-hari Acarya Man, dan juga pengetahuan dan pandangan mendalam atau insight yang diperolehnya dan dijelaskannya kepada para siswanya. Saya bermaksud menuliskan kehidupannya yang mulia, layaknya para acarya mulia zaman dahulu, menuliskan intisari kehidupan para siswa Sang Buddha
yang telah mencapai tingkat arahat dalam kitab-kitab kuno, guna memastikan bahwa semua generasi mendatang akan mendapatkan setidaknya sedikit pemahaman mengenai hasil yang dapat dicapai apabila Dhamma dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Semoga para pembaca memaafkan saya jika ternyata ada penyajian saya yang tidak tepat mengenai Acarya Man. Bagaimanapun, ini adalah sebuah penyajian yang faktual, yang mencerminkan ingatan-ingatan yang ada mengenai kehidupan Acarya Man Buddhidata Thera sebagaimana diceritakannya sendiri kepada kami. Meski saya tidak sepenuhnya puas dengan buku ini, saya memutuskan untuk tetap menerbitkannya, karena saya merasa bahwa para pembaca yang tertarik dengan Dhamma bisa memperoleh sejumlah pandangan mendalam atau insight yang berharga dari buku ini. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang